warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Safitri Ayub, NIM D1B12270. Asal kampus dari Universitas Megareski Makassar, jurusan alih jenjang S1 Farmasi. Kali ini saya akan membahas materi ketiga dari tugas mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi yang berjudul Retail Farmasi dan Bisnis Farmasi. Farmasi adalah kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostis yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini perseroan telah memiliki lebih dari 1.232 jaringan apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam industri farmasi, peritel dikategorikan dalam apotik atau konvensional, toko obat, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an, dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an awal. Baru ini sendiri secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep dan ada barang. Kemudian strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Secara garis besar, produk farmasi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pertama ada obat bebas atau OTC yang dapat dibeli bebas oleh konsumen. Yang kedua yaitu obat etikal atau obat keras yang hanya bisa dibeli melalui resep dokter. Dokter adalah penentu pertama bahkan penentuan tunggal dalam pemilihan dan penggunaan obat untuk pasien. Pengukuran kinerja adalah faktor terpentingnya sebagai acuan dalam menentukan berhasilnya sebuah organisasi bisnis, sehingga dapat menjadi membantu pihak manajemen untuk evaluasi hasil-hasil kinerja yang telah dilakukan. Dalam dunia usaha, penilaian kinerja sangat berperan penting, karena dengan adanya pengukuran kinerja akan diketahui seberapa baik strategi dan manajemen apotik dalam jangka waktu tertentu, serta mampu melihat kekurangan atau kelemahan yang ada dalam apotik, sehingga bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Konsep pemasaran, antara lain, industri farmasi memproduksi banyak obat. Yang kedua, obat etikal maupun obat bebas. Yang ketiga, satu kelas terapi sama dengan bermacam nama dagang maupun generik. Yang keempat, obat didistribusikan oleh PBF kepada apotik, rumah sakit, dan juga toko obat. Yang kelima, menangkap konsumen dalam skala sangat luas atau seluruh Indonesia. Yang keenam, selain dipasarkan dalam negeri, obat tersebut juga diekspor ke berbagai negara. Pemasaran farmasi antara lain, yang pertama spesialis pemasaran di mana pharmaceutical care diaktualisasikan. Yang kedua, tidak terbatas hanya pada produk tetap, memberikan perhatian yang besar pada layanan farmasi yang prima. Yang ketiga, memberi kepuasan atas kebutuhan dan keinginan pasien. Yang keempat, bukan hanya sekedar menjual produk untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kelima, produk farmasi sama dengan obat keras dan OTC. Yang keenam yaitu obat keras sama dengan dokter penentu pertama, bahkan penentu tunggal dalam pemilihan dan penggunaan obat untuk pasien. Yang ketujuh, pemasaran obat etikal sangat berbeda dengan produk komersial biasa. Yang kedelapan, mempunyai implikasi yang luas dan kompleks pada pemasaran farmasi, termasuk strategi, tergantung pasar, positioning maupun implementasi marketing mix. Permintaan produk farmasi yaitu permintaan konsumen yang akan terjadi jika ada keinginan konsumen untuk membeli dan ada kemampuan konsumen untuk membayarnya. Dengan demikian, secara kuantitatif, permintaan berkaitan langsung dengan pendapatan atau income. Permintaan untuk produk farmasi adalah derivat dan permintaan kesehatan. Dalam banyaknya hal, permintaan kesehatan dan permintaan produk farmasi atau obat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah nilai dan kepuasan dari konsumen. Antara lain, yang pertama, salah satunya adalah pertimbangan kepuasan konsumen. Yang kedua, kepuasan konsumen sangat berkaitan erat dengan kualitas. Yang ketiga, dalam hal farmasi atau safety, efficacy, dan quality.
Yang keempat, harus jaminan mutu atau quality assurance, sama dengan CGMP, GLP, DAN, GDP. Yang kelima yaitu harus total dan tidak ada kompromi atau 0% kesalahan. Selanjutnya social marketing farmasi, yaitu yang pertama ada direct product, yang kedua direct quantity, yang ketiga direct price, yang keempat direct place, dan yang kelima direct time. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.